biasanya disingkat menjadi karya ilmiah, yang merupakan tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmiahan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmiahan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah dijadikan acuan atau referensi bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian. Karya ilmiah sering juga disebut sebagai tulisan akademis karena biasanya ditulis oleh kalangan kampus, perguruan tinggi seperti dosen dan mahasiswa. Karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui penulisan atau penelitian yang dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah tulisan dikategorikan sebagai karya ilmiah karena bersifat rasional, objektif, tidak memihak dan berbicara apa adanya tanpa melakukan manipulasi data. Karya ilmiah sebagai suatu karya tulis non-fiksi karena berisi gagasan, pemecahan masalah, pemikiran konseptual, hasil pengamatan dan hasil data berupa dukungan fakta atau data, teori dan bukti-bukti empiris yang menggunakan bahasa Indonesia yang benar, lugas, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara objektif untuk kepentingan akademik. Banyak manfaat yang didapatkan jika seseorang mampu atau terampil dalam menulis karya ilmiah, karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seperti kegiatan seminar, lokakarya, diskusi. Saya Arina Sabilul Haq, nomor pokok mahasiswa 2019-2157909 akan melanjutkan presentasi mengenai karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan apa ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama adalah menyajikan fakta secara objektif dan sistematis. Kemudian yang kedua, penulisannya cermat dan tepat. Yang ketiga, tidak persuasif. Kemudian yang keempat, tidak melebih-lebihkan sesuatu. Yang kelima, tidak membuat pandangan-pandangan tanpa pendukung kecuali potensi kerja. Kemudian yang keenam, tidak argumentatif. Kemudian, karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau resmi dan sesuai dengan aturan gaya penelitian yang berlaku, sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, ciri-ciri bahasa karya ilmiah yang digunakan yaitu yang pertama kecendikiaan, kemudian yang kedua lugas dan jelas, kemudian yang ketiga formal dan objektif, yang keempat ringkas dan padat, dan yang kelima adalah konsisten. Berdasarkan kelima ciri-ciri bahasa karya ilmiah yang telah disebutkan, maka dapat dijelaskan bahwa bahasa karya ilmiah harus sesuai dengan aturan atau gaya tulisan yang berlaku dengan menggunakan referensi ilmiah yang ada, lalu ditulis dengan bahasa yang formal tanpa ada unsur bertele-tele, dalam arti harus ringkas dan juga padat. Kemudian untuk menghindari bahasa yang non formal, menghindari unsur yang menyebabkan maknanya menjadi ambigu. Hal ini bertujuan supaya pembaca dapat memahami makna dari karya ilmiah yang ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah Jurniati dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu tentang manfaat menyusun karya ilmiah. Penyusunan karya ilmiah memiliki banyak manfaat.
baik bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya. Apa aja sih kira-kira manfaat penyusunan karya ilmiah? Pertama yaitu mengembangkan keterampilan menulis secara efektif. Maksudnya bagaimana? Jadi, dalam menyusun karya ilmiah biasanya membutuhkan beberapa referensi buku bacaan yang mengharuskan agar kita membaca buku tersebut, sehingga dengan membaca buku-buku tersebut dapat melatih dan mengembangkan keterampilan dalam membaca secara efektif. Yang kedua yaitu melatih untuk menggabungkan berbagai buku referensi. Jadi dalam menyusun karya ilmiah ini biasanya menggunakan beberapa referensi dan menggabungkan dari isi referensi tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam karya ilmiah yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga yaitu mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan. Contohnya misalnya menggunakan katalog dalam mencari buku yang dibutuhkan untuk pembuatan karya ilmiah. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Di mana dalam membuat karya ilmiah ini kita terorganisasi dan kita terlatih untuk menyajikan fakta dan data sesuai dengan referensi yang kita punya untuk menyusun karya ilmiah tersebut. Kemudian yang kelima yaitu dengan menulis karya ilmiah, penulis akan merasakan kepuasan intelektual. Adalah bahwa penulis merasa puas atas kemampuannya dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Kemudian yang keenam, dengan menulis karya ilmiah, penulis juga ikut serta untuk menyumbangi untuk perluasan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kemudian yang ketujuh itu bahwa manfaat penyusunan karya ilmiah biasanya dipakai sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Misalnya skripsi itu merupakan hasil daripada penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Dari ketujuh manfaat ini ada lagi tambahan satu dari Rosmaida dalam dalaman bahwa manfaat menyusun karya ilmiah ini adalah untuk berpikir yang tertib. Kenapa? Karena dalam menyusun karya ilmiah ini harus sesuai dengan sistematisnya, sesuai dengan teknik dan metodenya, sehingga menghasilkan sebuah karya tulis yang runtun, rapi dan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah dengan NPM 2019-21-5078. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada artikel atau jurnal ilmiah. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konveksi ilmiah yang telah disepakati. Yang kedua ada makalah. Makalah yaitu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris atau objektif. Nah, biasanya makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Nah, di sini juga ada sistematika makalah. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, yang ketiga yaitu kertas kerja. Nah, kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Nah, kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah.
Yang keempat yaitu paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung paduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Yang kelima yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Nah, pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta yang empiris dan objektif. Selanjutnya yang keenam yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Nah, di sini juga tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. 7 yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terperinci. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa orisinal. Nah, yang ke-8 yaitu artikel ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer untuk dimuat di media sosial.